Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa. Ikhwani fillah, jamaah kaum muslimin dimanapun berada. Salah satu perintah bagi seorang muslim adalah perintah untuk senantiasa melaksanakan salat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Quran surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat dan tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Dalam hadis lain, Nabi SAW juga memberikan perintah kepada kaum muslimin untuk senantiasa melakukan kewajiban salat 5 waktu. Yang mana salat 5 waktu ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubaidah dari Ibnu As-Samit, yang diriwayatkan pula dari Abu Daud, An-Nasai dan Imam Ahmad, an Ubaidah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khamsu shalawatin, bahwasannya 5 salat itu adalah kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Yang mana kewajiban ini adalah kewajiban bagi seseorang. Dalam hadis lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati, faqala salli fa innama fa illam tastami' fa qa'idan fa illam tastami' fa ala dzambin. Rawahu Bukhari. Bahwasannya lalu Rasulullah pernah berkata, pernah penyakit wasir menimpaku. Sahabat Imran pernah menceritakan dalam redaksi hadis ini. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW. Fasa'altu. Beliau bertanya kepada Nabi SAW. Fasa'altu. Di awal tadi ada potongan hadis yang mengatakan kanat bi bawasiru. Bahwasannya sahabat Imran tadi terkena wasir. Maka dia bertanya, fasa'altu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati, dari salatnya. Lalu dia bertanya tentang cara salatnya, maka Rasulullah menjawab, salatlah dengan berdiri. Maka di sini ada perkataan Rasulullah, faqala shalli qa'iman, maka salatlah dengan berdiri. Fa illam yastati, apabila kamu tidak mampu untuk berdiri, ini Rasulullah memberikan isyarat kepada sahabat tadi. Fa illam yastati, tastati, apabila kamu, ya, tastati di sini menunjukkan kepada Imran tadi, apabila kamu tidak mampu untuk berdiri, faqaidan, maka Rasulullah mengatakan duduklah. Fa illam tastati, maksudnya ketika engkau pun tidak mampu duduk, maka fa'ala dzanbin, maka berbalinglah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya salat 5 waktu bagi seorang dalam kondisi dan keadaan apapun. Sehingga dalam tuntunan Rasulullah SAW, seseorang yang melakukan salat ketika dia tidak mampu untuk berdiri, dia duduk. Apabila dia tidak mampu untuk duduk pula, maka dia berbaring. Ini isyarat Nabi SAW. Nah, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi COVID-19 ini, menjadi pertanyaan bagi setiap muslim, khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah. Bagaimana ketika hadis Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan salat, dan salah satu dari tuntunan salat adalah melaksanakan secara berjamaah. Karena kita tahu dalam hadis dari Rasulullah SAW, bahwa seseorang yang melakukan salatul jamaati afdalu salatul fard, bahwasannya ketika seorang melakukan salat berjamaah itu lebih utama daripada salatul fardi, yaitu salat sendiri. Maka bagaimana ketika kita dalam keadaan seperti ini, apa yang dilakukan oleh setiap kaum muslimin? Sedangkan himbauan-himbauan khususnya misalnya dari Majelis Ulama Indonesia ataupun dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bahwa seorang dalam kondisi seperti ini sangat dihimbau untuk melakukan salat di rumahnya.
dalam hal ini menjadi pembicaraan banyak orang untuk menghindari terjadinya mudarat penularan COVID-19. Makanya himbauan dari Majelis Ulama Indonesia, Persyarikatan Muhammadiyah untuk kebanyakan orang, ini sebagaimana mengambil dari hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara wala dirara. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kemudaratan dan pemudaratan. Sehingga apa? Menghindari terjadinya penyebaran virus tadi, maka himbauan dari Majelis Ulama Indonesia, dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menghimbau warga masyarakat untuk tetap melaksanakan salat 5 waktu, karena pada perintahnya adalah kewajiban. Hanya saja ketika salat 5 waktu tadi semula dilakukan di rumah, di masjid maksudnya, maka digantikan di rumah. Tapi ada pengecualian. Pengecualian apa? Ketika seorang itu mampu, artinya dia yakin, ya, dia yakin dalam dirinya, fisiknya, dia mampu untuk melaksanakan, misalnya di beberapa masjid masih melaksanakan itu, maka tidak menjadi permasalahan, dibolehkan. Akan tetapi yang dikhawatirkan adalah seseorang itu ketika melakukan sholat, bisa jadi orang yang di sekitarnya pun, orang yang di sampingnya ketika melewati itu akan tertular virus ini. Inilah salah satu ijtihad para ulama, khususnya Majelis Ulama Indonesia, juga ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Tarjih, himbauan untuk mungkin orang-orang yang dalam kondisi fisiknya lemah, orang-orang dalam usia rentan terkena virus, untuk berdiam diri di rumah, menahan itu, menggantinya dengan tetap sholat, namun sholat berjamaah di rumah. Bisa jadi dengan keluarganya, bisa jadi dengan istrinya, anak-anaknya, dan sebagainya. Namun dalam kondisi tertentu, misalnya masjid itu sudah diberikan sekarang ada bilik untuk steril pakaian, menghindari penularan virus. Maka ini pun salah satu usaha yang dilakukan bagaimana meminimalisir sedemikian mungkin terjadinya penyebaran virus yang berlaru-laru ataupun banyak dalam kondisi masyarakat ketika itu. Nah, yang menjadi pertanyaan yang kedua, bagaimana ketika salat berjamaah tadi juga dilakukan dalam keadaan social distancing. Nah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menuntunkan bahwa salah satu perintah dasarnya ataupun sunnah bagi seseorang melakukan salat adalah benar sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadis 993. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufu fa in taswiyatas suffi min tamamis shalah. Luruskan shaf karena sesungguhnya lurus dan rapatnya shaf itu merupakan kesempurnaan daripada salat. Nah, tadi telah diterangkan bahwasannya ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, fisik yang lemah, kekhawatiran dan sebagainya, maka dituntunkan bagi seseorang tetap berdiam diri di rumah. Untuk apa? Menghindari penyebaran virus yang dikhawatirkan akan tertular kepada dirinya sendiri, memudaratkan baginya dirinya sendiri, bahkan mungkin memudaratkan bagi orang banyak. Maka di sini salah satunya juga bagaimana mungkin dalam permasalahan umat ataupun permasalahan ibadah tadi, orang-orang masih melakukan salat di masjid dengan cara misalnya tadi ada social distancing. Maka sebenarnya ingat, perintah pertama adalah menunjukkan bahwa seorang tetap meluruskan shafnya. Kaidah yang dalil pertama tetap menunjukkan kepada perintah sawu sufufakumnya. Namun di sini ya, kami mencoba memberikan pilihan ataupun kebolehan ijtihad beberapa para ulama juga yang menjelaskan. Jadi ini adalah ijtihad. Ijtihad tadi di mana ada dalil tadi pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah juga. Dalilnya tersebut adalah fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah. Maka
para ulama, beberapa ulama itu menggarisbawahi daripada kalimat min tamamis shalah, daripada kesempurnaan salat tadi. Maka pada dasarnya hukum untuk meluruskan dan merapatkan shaf adalah kesunahan. Yang kesunahan ini pun adalah sebagaimana tuntunan dari baginda Rasulullah SAW. Nah, pada saat seperti ini tentu adalah sesuatu yang memang harus kita pahami kondisi yang terjadi. Apabila memang hal itu menyebabkan semakin bertambahnya virus, maka salah satu ijtihad yang dilakukan adalah social distancing ataupun pembatasan shaf. Hal ini memang adalah kebolehan. Jadi kita juga mengambil dalil ataupun kaidah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, la darara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, dimaksudkan shaf tadi adalah diberikan jarak agar apa? Diri kita tidak bahaya dan orang lain tidak bahaya. Bisa jadi kita bisa menahan virus itu tapi orang lain tidak bisa menahannya. Ini adalah pengecualian ataupun ijtihad yang dilakukan dari pemahaman hadis ini. Tentu ijtihad ini pun ada yang berbeda pendapat, tapi inilah salah satu usaha ketika kita berusaha juga melaksanakan sunnah-sunnah salat berjamaah tadi di masjid, kemudian dilakukan pengaturan shaf tadi. Bagaimana hukumnya? Allahu alam. Tentu adalah hukumnya dalam hal ini kami mencoba mengambil kehati-hatian dengan kebolehan. Artinya apa? Min tamamis shalah ataupun kesempurnaan salat tadi bisa jadi berkurang. Tapi apa? Kehati-hatian para jamaah untuk menjaga shaf agar tidak terjadi penularan ketika salat tadi adalah sebuah ikhtiar. Allahu a'lam bishawab. Nasrul minallah wa atun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.